Hello everyone, welcome to our TOEFL preparation lessons video. Now we are working on the second section in TOEFL preparation. Kita masuk ke bagian kedua atau section 2, yaitu structure and written expression. Dan hari ini kita akan membahas skill 1 sampai dengan skill 6. Di video sebelumnya kita sudah membahas listening comprehension skill 1 dan 6. But now we are going to work on structure and written expression. Kita akan masuk ke pembahasan skill 1 sampai dengan skill 6. Okay, let's start with the types of question in structure and written expression. Ada dua bagian ya, di bagian structure and written expression. Bagian pertama yaitu structure, ada 15 pertanyaan. Contoh soalnya seperti ini. So this is the example of the question. Akan ada satu bagian yang hilang di dalam kalimat, ya seperti ini, dan kalian diminta untuk memilih satu jawaban untuk mengisi bagian yang hilang dengan structure atau grammar, aturan grammar yang benar. Okay, so you have to complete the sentence by choosing one of the answer choices. So choose the best one, yeah, to complete the sentence. Okay, and the second part, which is part B, is called written expression. Bagian kedua, ada 25 soal. Akan ada satu kalimat, dan 4 bagian dari kalimat itu digarisbawahi seperti ini. Dan ada pilihan jawabannya. A, B, C, D. Kalian diminta untuk mengenali kesalahan dalam kalimat ini. Kesalahannya yaitu kesalahan grammar. Ya. Jadi jawaban yang betul adalah jawaban yang mengandung kesalahan grammar. Nah, kita juga menyebut bagian ini error recognition, mengenali kesalahan. Oke. Jadi tujuan dari tesnya ketika kalian mengetahui, ya bisa memahami grammar yang salah, kalian berarti mengetahui atau paham grammar yang benar. Oke. Jadi pemahaman grammar kalian diuji seperti itu untuk di bagian kedua atau part B. Okay, so those were the types of the questions in structure and written expression. Ingat, 40 pertanyaan di bagian 2, itu waktunya 25 menit. Ya. Jadi kalian harus mengerjakan ya dengan hati-hati, tapi juga dengan cepat. Ya. Okay, let's start with the general strategies. Ya, kita ulas lagi strategi umum pengerjaan TOEFL dan juga pengerjaan section 2 structure and written expression. Yang pertama adalah be familiar with the directions. Lagi-lagi kenali petunjuk mengerjakan soal. Ya, semua petunjuk itu sama, so that's why nanti kalian tidak usah baca lagi, tapi langsung curi waktu kerjakan soal. Ya. Oke, kalian mulai dengan pertanyaan 1 sampai 15 dan kenali bagian yang mudah. Bagian yang mudah adalah bagian awal dan bagian susah adalah bagian yang akhir. Jadi nanti bagian awal kalau bisa lebih cepat mengerjakannya karena memang dibuat itu di bagian mudah. Oke. Dan bagian akhir itu nanti kalian bisa spend more time di situ. Oke, begitu juga dengan bagian berikutnya. Nah, nanti kalau ada sisa waktu, kalian bisa kembali ke bagian yang susah. Ya. In case kalian masih ragu-ragu, kalian bisa kembali ke bagian yang susah, yaitu nomor 11 sampai nomor 15, atau nomor 36 sampai dengan 40. And never leave any answers blank on your answer sheet. Ingat, jangan tinggalkan jawaban kosong. Kalau sudah tidak yakin, coba tebak saja. Dan jangan sampai berpikir terlalu lama. Ingat, don't spend too much time on one part of the test. Jangan habiskan terlalu banyak waktu di satu bagian soal. Oke? Nah, ini adalah key strategies, strategi kunci dalam pengerjaan soal-soal structure and written expression. Ya. Oke, bagian pertama yaitu first study the sentence and the purpose is to know what is needed to complete the sentence. Ingat, nomor 1 sampai 15 akan ada satu bagian yang hilang. Kalian harus baca atau pahami satu kalimat utuh, ya, dan kenali pola struktur kalimat. Nanti kita akan bahas.
ya, pola struktur kalimat dalam bahasa Inggris, ya, untuk mengenali bagian mana yang hilang. Ya, the purpose is to know what is needed to complete the sentence. Oke, jadi kita pelajari kalimatnya dari struktur kalimat, bagian apa yang hilang, ya, dan study the answers based on how well it completes the sentence. Dan nanti pelajari jawabannya, ya, dari pilihan jawaban, ya, format jawaban yang mana yang paling tepat mengisi bagian yang hilang sesuai dengan struktur kalimatnya. Dan eliminate obviously and incorrect answers. Lagi-lagi ada strategi menghilangkan jawaban yang jelas-jelas salah. Nah, ini nanti bisa membantu kalau kalian ragu-ragu, ya, kalian bisa hilangkan 2 jawaban yang salah dan tebak sisa 2 jawaban yang ada. Jadi kesempatan kalian itu lebih besar untuk mendapatkan jawaban yang benar, menjadi 50-50. Oke? Nah, cara menghilangkan jawaban yang jelas-jelas salah nanti kita lihat dari standard rule-nya. Oke. Contoh, kalau yang hilang itu bagian subjek, itu otomatis yang mengisi subjek adalah kata benda. Jadi kita bisa hilangkan jawaban yang berbentuk kata kerja, contohnya. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail. Check answers and the sentence. Oke, cek lagi jawaban dan kalimat, pastikan sudah tepat, dan eliminate if it is incorrect. Kalau misalnya dirasa tidak tepat, kalian langsung bisa hilangkan. Oke, jadi ini menuntun kalian untuk menjawab lebih cepat, ya. Jadi tahapan-tahapan ini adalah cara menjawab supaya lebih cepat. Kalau memang salah, hilangkan sampai tersisa jawaban yang benar. Dan lagi-lagi, never leave any answers blank and don't spend too much time on structured question. Jangan tinggalkan jawaban kosong dan jangan menghabiskan terlalu banyak waktu. Ya, biasanya pengerjaan structure itu yang sering menjebak peserta tes, ya, menghabiskan terlalu banyak waktu. Ingat, di structure hanya 25 menit. Ya, jadi satu soal itu kurang dari 1 menit. One question less than 1 minute. Okay, so now we will go to the detailed skills of section 2. So let's start with skill 1. Skill pertama adalah be sure sentence has a subject and a verb. Ya. Ketika kalian nanti mempelajari kalimat, pastikan kalimat itu sudah memiliki subjek atau kata kerja. Ya. Atau apakah kalimat itu sudah punya subjek atau kata kerja. Okay. For example, di kalimat ini, pola kalimat dalam bahasa Inggris itu sama dengan pola kalimat dalam bahasa Indonesia, ya, yaitu berbentuk SPOK atau subject, verb, complement, and modifier. Ya. Nah, ketika yang hilang bagian pertama, ya, berarti yang hilang adalah bagian subjek. Ya. Tapi kita cek dulu, apakah ada kata kerja di dalam kalimat ini. Dan setelah kita cek, ini ada kata kerja was backed up, ya, berupa frase kata kerja. Berarti yang hilang di kalimat ini adalah hanya subjeknya saja, karena kata kerjanya sudah ada. Oke, nah karena hanya subjek yang hilang, subjek itu dibentuk oleh kata benda. Ya, subjek itu dibentuk oleh kata benda, berarti kita coba hilangkan jawaban yang jelas-jelas salah, yang bukan kata benda. Yesterday, ini bukan kata benda, tapi kata keterangan. Ini juga bukan kata benda, tapi kata keterangan. Nah, sekarang ada 2 pilihan, ya, C dan D, traffic dan cars, dua-duanya kata benda. Nah, ingat dalam bahasa Inggris, subjek dan kata kerja itu harus in agreement, harus sesuai, ya, dari segi jumlah, dari segi bentuk kata kerja, ya, yang berkaitan dengan tenses, dan juga dari segi singular atau plural. Dari segi jumlah, ya. Nah, between C and D, kalau kita lihat kata kerjanya adalah kata kerja tunggal, ya. Sedangkan D ini adalah kata benda jamak. Jadi yang kita pilih adalah C, ya, sebagai jawaban yang benar, karena D itu plural, sedangkan kata kerjanya tunggal. So the best answer is traffic. Oke. Nah, dari skill 1 ini, ya, kita bisa menjawab jawaban C, ya, dengan mempelajari kalimat, struktur kalimat, dan memastikan bahwa kalimat, ya, mempunyai subjek atau kata kerja. Oke. Jadi
Ingat, ya, struktur kalimat dalam bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia, ada subjek, kata kerja, biasanya diikuti oleh objek atau komplement dan modifier atau kata keterangan. Kalau yang hilang bagian awal itu subjek. Setelah subjek berarti kata kerja. Oke. Dan yang paling sering menjadi problem adalah hilangnya subjek atau hilangnya kata kerja. Kenapa? Karena di dalam kalimat itu wajib ada subjek dan kata kerja. Oke. So this is skill 1 is to be sure sentence has a subject and a verb. Okay. Now, how about the second example? Kita lihat ya struktur kalimatnya lagi. Engineers blah 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 for work on the new space program. Kita lihat bagian awal ada kata engineers. Ini berarti subjek. Nah, yang hilang adalah bagian kedua. Berarti kita bisa asumsikan yang hilang adalah kata kerja. Karena setelah kita cek memang tidak ada kata kerja ya. Nah, berarti kita hanya memerlukan jawaban yang berbentuk kata kerja. Karena sudah ada subjeknya, Kita lihat, necessary ini bukan kata kerja, tapi kata sifat. Are needed, oke. Ini ada kata kerja ya. Oke. Hopefully ini kata keterangan, bukan kata kerja. Next month juga bukan kata kerja, tapi kata keterangan. Nah, sudah jelas. Kalau kita sudah bisa menghilangkan jawaban yang jelas-jelas salah, ya berarti sisanya adalah jawaban yang betul. Are needed ya. Dan dari segi struktur dan aturan grammar pun ini betul ya. Engineers-nya plural, bentuknya jamak, kata kerjanya pun bentuknya jamak ya. Are. Oke, menggunakan to be atau kata kerja bantu to be, are. Oke. So the best answer for this is bravo. Nah, ini contoh kalimat yang hilang bagian kata kerja. Jadi harus melengkapinya dengan kata kerja. Alright, so be sure sentence has a subject and a verb. Nah, kalian harus be familiar what makes subjects with what makes subjects and what makes verb. Kalian harus pelajari lebih lanjut adalah kata apa yang membentuk kata subjek dan kata apa yang membentuk membentuk kata kerja atau predicate. Ini contoh lain ya. The boy bla 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 going to the movies with a friend. Nah, kita lihat dari kalimat sudah ada subjeknya, the boy. Oke, ada potongan kata kerja going to. Ada potongan kata kerja going to. Berarti yang hilang ini adalah sebagian dari kata kerja, sebagian dari kata kerja. Nah, karena kita sudah tahu subjeknya sudah ada, kita hilangkan jawaban yang berbentuk atau yang berisi kata subjek atau kata benda. He is contohnya. He ini adalah subjek ya, berarti tidak perlu. Ya, ini salah. He always juga. He ada di situ, ini juga jelas-jelas salah. Nah, sekarang ada dua ya yang berbentuk kata kerja saja, yang tidak ada subjeknya. Kita lihat tadi sudah ada separuh kata kerja ya. Berarti kita hanya perlu kata kerja bantu di sini. Karena kalau kita memilih C adalah kata kerja penuh yang kita sebut dengan complete verb ya. Jadi kalau kata kerja penuh berdampingan dengan kata kerja lain itu harus ada kata sambungnya. Ya tidak boleh langsung seperti ini is relaxing going to, tidak boleh. Nah, yang paling tepat adalah kita memilih will be ya. Kata will be ini adalah memang pelengkap dari kata going to, yaitu struktur kalimat yang menggunakan tenses future continuous ya. Future continuous will be going to. So the best answer is delta ya. Oke, jadi di kalimat ini yang hilang adalah kata kerja. So, always be sure sentence has a subject and verb. Jadi ketika mengerjakan bagian satu, cek dulu subjeknya ada atau tidak, kata kerjanya ada atau tidak. Ya, kalau yang hilang subjek, berarti kita cari jawaban yang berbentuk kata benda. Kalau yang hilang kata kerja, kita pastikan apakah subjeknya ada atau tidak. Kalau sudah ada subjek, kita pilih jawaban yang berbentuk kata kerja. Alright.
Okay, now this is normal sentence pattern, ya, simple sentence, compound, and complex. Coba kita pelajari lebih jauh, lebih detail, pola kalimat dalam bahasa Inggris. So as I told you before, so the pattern of a sentence in English is the same with a pattern in bahasa Indonesia. Jadi pola kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama ya. Kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya SPOK, dalam bahasa Inggris subject, verb, complement, and modifier. Ini adalah contoh kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Kalimat sederhana itu adalah kalimat yang punya satu subjek ya, dan juga kata kerja, dan tidak ada kata sambung yang menyambungkan dua subjek atau dua subjek dan dua kata kerja. Jadi tidak ada kata sambung yang menyambungkan dua subjek dan dua kata kerja. Jadi kalau ada dua subjek, dua kata kerja itu bukan kalimat sederhana. Oke, tapi kalimat compound atau kalimat kompleks ya, tergantung nanti kata sambung yang digunakan. Oke, so kalau yang hilang bagian pertama berarti yang hilang adalah subjek. Dan subjek itu yang membentuk adalah kata benda. Kalau yang hilang bagian kedua berarti kata kerja. Dan kata kerja, verb ya atau predikat itu yang membentuk adalah kata kerja verb. Oke, atau verb saja kita sebut ya, kata kerja. Complement itu adalah objek ya, pelengkap, dan complement juga yang membentuk adalah kata benda. Jadi kalau yang hilang setelah verb itu complement. Dan kalau yang hilang setelah complement ya itu modifier. Tapi ya complement dan modifier ini optional, tidak wajib dalam kalimat karena sifatnya hanya penambahan informasi. Ya, ada kata kerja yang wajib diikuti kata pelengkap atau objek, ada kata kerja yang tidak wajib diikuti objek. Ya. Dan modifier keterangan itu bermacam-macam. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, ada keterangan tingkat keseringan. Oke? Nah, ini pola kalimatnya. Kalau kalimat itu nanti mempunyai dua kata kerja seperti ini, ya, dua kata kerja, dua kata kerja dan dua subjek, nah itu nanti akan ada kata penghubung, konektor. Nah, ini bukan kalimat sederhana, tapi kita sebut kalimat compound atau kompleks ya. Compound atau kompleks ya. Majemuk setara atau majemuk bertingkat. Nanti tergantung dengan penggunaan konektor yang digunakan ya. Ada yang namanya coordinate connector ya, ada yang namanya conjunction ya atau subordinate connector. Oke, nanti itu kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Nah, we will discuss in detail what makes subject. Subject, ini adalah penjelasan subjek adalah agent of a sentence. Ingat, subjek itu adalah pelaku dari kalimat, ya, dan diletakkan di awal kalimat, ya, dalam kalimat positif atau negatif, ya. It is made of noun dan dibentuk oleh kata benda. Ya. Sentence must have a subject. Kalimat itu wajib ada subjeknya. And it can be in various forms. Ya, bentuknya bisa berbeda-beda. Ya, bentuknya bisa single noun seperti ini. Coffee is delicious. Ya. Milk contains calcium. Nah, ini satu kata saja ya, satu kata benda. Atau bisa berbentuk noun phrase atau kumpulan kata-kata yang kepalanya atau ujungnya adalah kata benda. Ya, di akhirnya kata benda. Jadi frase itu adalah kumpulan kata-kata. Kalau dia noun phrase berarti kata terakhir itu adalah kata benda. The book itu dari kata the and book. That new red car. Ya, jadi ujungnya ada kata benda car. Ya. Jadi that new red car itu adalah frase kata benda. Ya, jadi bentuk subjek itu tidak harus satu kata, tapi bisa kumpulan kata-kata yang ujungnya kata benda. Oke, nah ini kalian harus pahami. Jadi tidak mesti subjek itu satu kata. Ya, ada subjek yang berupa pronoun, ya, kata ganti orang seperti it. Ya, it rains quite often here. It is hard to believe that he is dead. Nah, it di sini berupa subjek atau kata ganti orang. Ya. Ada pseudo subject. Hati-hati dengan pseudo subject. Ketika kalimat diawali oleh kata there, ya, subjek
sebenarnya adalah setelah kata bantu to be ya. Jadi kalau ada there, subjek sebenarnya adalah setelah kata bantu to be. Jadi kalau setelah to be-nya itu tunggal, contoh ini a fire, maka kata kerjanya juga tunggal, there was ya. Ketika setelah to be itu jamak, maka kata kerjanya juga jamak. To be yang dipakai adalah were ya. Karena ini menggunakan past simple, maka menggunakan was dan were. Kalau menggunakan simple present, maka menggunakan is dan are ya. Oke, ini penjelasan apa itu subjek dan dibentuk oleh kata apa dan bentuknya seperti apa dan variasi-variasi yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Oke. Now let's go to verb. Verb is the action of the sentence. Ingat, kata kerja itu adalah action, kegiatan, tindakan ya yang kita temukan dalam kalimat. Every sentence must have a verb. Jadi setiap kalimat itu wajib atau harus mempunyai kata kerja. Jadi yang wajib di dalam kalimat adalah subjek dan kata kerja. It can be in different form too. Jadi bentuknya juga bisa berbeda-beda sama seperti subjek. Ya, bisa berbentuk single verb, ya, satu kata seperti ini. John drives too fast. Or they had spinach. Bisa juga berbentuk frase kata kerja. Frase kata kerja berarti kumpulan kata-kata ya yang dibentuk oleh kata kerja bantu dan juga kata kerja utama atau kata kerja penuh seperti ini. John is going to Miami tomorrow. Jen has been reading that book. Kenapa dia bisa berbentuk frase? Karena perbedaan bentuk kata kerja dikarenakan perbedaan tenses ya. Jadi kalau tensesnya future itu harus ada penambahan to be. Kalau tensesnya present perfect harus ada penambahan has atau have ya. Karena ini dia present perfect continuous harus ada tambahan kata kerja bantu been ya. Dan kata kerjanya berbentuk in. Oke, jadi tergantung tensesnya. Oke, jadi kalimat yang mengandung kata kerja itu bisa saja kata kerjanya berbentuk single atau phrase ya, kumpulan kata. Now complement. Complement, the function is to complete the verb, melengkapi kalimat atau kita sebut sebagai objek dari kata kerja. Ya, bentuknya juga kata benda atau frase kata benda dan tidak wajib di dalam kalimat. Ya, tergantung kata kerjanya apakah memerlukan objek atau memerlukan pelengkap atau tidak. It can begin with the preposition. Tidak boleh dimulai dengan kata depan atau preposition. Ya. It answers the question what or whom. Dia menjawab pertanyaan apa ya atau siapa. Nah, beda whom dengan who ya. Kalau pertanyaan who itu menanyakan siapa yang melakukan. Ya, kalau whom itu siapa yang menerima perlakuan atau menerima actionnya. Ini contohnya. John bought a cake yesterday. Nah, kata cake itu menjawab pertanyaan what. Ya, what did John buy? John bought a cake, right? Jadi complement itu menjawab pertanyaan what. Ya, begitu juga contoh berikutnya. Nah, sekarang whom. Whom adalah pertanyaan siapa yang menanyakan objek dari kalimat. Ya, contoh, she saw John at the movies last night. Ini adalah jawaban dari pertanyaan whom. Ya, whom did she at the movies? Siapa yang dia lihat? Jadi artinya bukan siapa yang melihat film, tapi siapa yang dia lihat ketika ada di bioskop. Ya. Jadi bukan siapa yang melihat ya seseorang di bioskop, tapi siapa yang dia lihat. Nah, kalau dia menanyakan objek ya dari pertanyaan, dia harus menggunakan whom ya, dan jawabannya pun juga berupa objek. She saw John. Jadi John ini adalah objek dari kata kerja saw. Ya. Tapi kalau menanyakan siapa yang melihat, pertanyaannya who she saw at the movies. Who she saw at the movies. Ya. Okay. She saw. Who saw at the movies? Or who saw the movies? Ya.
Somebody saw the movies, or somebody saw somebody at the movies. Okay. They called Mary yesterday. Whom did they call yesterday? Ini menanyakan objek dari kata kerja call. Ya. Okay. The point is, kata benda melengkapi kata kerja dan bisa berbentuk single noun, bisa juga berbentuk frase. Modifier, kata keterangan, tadi sudah disebutkan berupa keterangan waktu, tempat, atau cara. Very often it is prepositional phrase. Sangat sering itu berbentuk frase preposition. Berarti kumpulan kata ya yang diawali preposisi. Preposisi itu kata depan ya. Dan di ujung itu nanti ada keterangan waktu, tempat, atau cara. It is not a must, tidak wajib. Ya. Dan modifier itu menjawab pertanyaan when, where, or how. Ya, kapan, di mana, dan bagaimana. Bagaimana ini banyak yang bisa. How often, ya. Atau how saja, menjawab pertanyaan cara. Dengan cepatkah, dengan lambatkah. Ya. Now, these are the examples, prepositional phrase, ya, frase preposisi, keterangan tempat diawali oleh preposition in, at, and on, atau adverbial phrase, frase adverbial, ya. Last night, hurriedly, next year, outdoors, and yesterday. Oke, tidak harus semuanya diawali oleh preposisi, bisa berupa adverbial phrase. Berarti frase yang sifatnya dia adverbial. Adverbial itu memberikan keterangan. Adverb. Menjelaskan, bisa menjelaskan kata kerja, adverbial itu bisa juga menjelaskan menjelaskan kata kerja, bisa juga menjelaskan kata sifat atau kata benda. Ya. More examples of modifier, ya. Nah, ini contoh penggunaannya dalam kalimat. Ya, di akhir kalimat ya, ada frase preposition yang menjawab pertanyaan where. Ya, berikutnya juga menjawab pertanyaan where. Ya. Dan ini menjawab pertanyaan how, ya, very fast, menggunakan kata keterangan. Ya. Berikutnya menggunakan prepositional phrase, menjawab pertanyaan where. Ya. Dan terakhir ini menjawab pertanyaan when, ya, menggunakan preposition at, menjelaskan waktu. Oke, so that was the modifier, ya. Jadi adverb tadi, maaf, koreksi, menjelaskan kata kerja, ya, menjelaskan di mana, kapan, ya, when, dan juga bagaimana, ya. Menjelaskan jawaban where, when, dan how. Okay, this is an exercise to identify subject, verb, complement, and modifier. Jadi ini penjelasan yang mengenali subjek, verb, dan complement, dan juga modifier. Number one, what is the subject? Subjeknya adalah George, right? Verbnya adalah is cooking, complementnya dinner, modifiernya tonight. Okay. Nanti kalian akan lanjut kerjakan number 2 sampai dengan number berikutnya. Okay. Jadi kita akan bahas sama-sama ini di pertemuan di kelas. Okay, now we come to skill 2. We come to skill 2, yaitu be careful of objects of preposition or prepositional phrase. Ya. Hati-hati dengan objek preposition dan juga frase preposition. Okay. Nah, ingat, subjek tidak boleh dimulai oleh kata depan, ya, seperti in, at, of, to, by, behind, and on, or for. Oke. Okay. Contoh, the study of language is very interesting. Subjek dalam kalimat ini, ya, adalah the study, bukan language. Ya, jadi jangan keliru menganggap ini adalah
noun phrase. Ini bukan noun phrase ya, yang kata subjeknya adalah language gitu. Jadi ingat tadi kumpulan kata-kata, kalau noun phrase itu kumpulan kata-kata yang di akhirnya adalah kata benda. Nah, kita bisa menganggap language ini sebagai subjek kalau kita menggunakan pemahaman noun phrase. Tapi ini ada kata depan di tengah, yaitu of. Ya, of di sini adalah preposition dari language. Ya, jadi subjek yang sebenarnya adalah the study. Ya, jadi yang berupa subjek itu adalah the study. Ya, kata di awal. So that's why nanti kesesuaiannya dengan kata kerja kita menyesuaikan dengan kata yang pertama, okay, the study. Jadi kalau the study-nya tunggal, kata kerjanya juga tunggal. Jadi jangan terkecoh dengan frase preposition atau prepositional phrase, ya. Atau objek dari preposition. Language ini adalah objek dari preposition of, ya. Okay, study of language. Next. Several theories on this subject have been proposed. Nah, ini case yang sama, ya. Jadi on adalah preposition, this subject adalah objek dari on, ya. Dan ini berupa prepositional phrase. Jadi subjeknya adalah several theories. Jadi bukan this subject. Oke, jadi several theories adalah subjeknya. Nah, karena ini plural, maka verb-nya juga plural. Karena ini menggunakan present perfect, jadi kata kerja bantunya plural. Menggunakan have, bukan has. Ya. Oke, jadi ini adalah subjeknya. Oke. The few of these disciplines. Nah, ini bisa mengecoh kita ketika nanti di soal. Ya. Subjeknya adalah the few, bukan these disciplines. Ya. Jadi ketika ini plural, dan subjeknya tunggal, ya, ketika prepositional phrase-nya itu jamak, tapi subjeknya tunggal, kata kerjanya tetap tunggal, ya, tidak menyesuaikan dengan objek dari preposition, ya, jadi tidak menyesuaikan dengan kata benda di akhir atau sebelum kata kerja, ya. Nah, pairs adalah kata kerja tunggal bentuk simple present tense, karena subjeknya tunggal harus ditambah akhiran s, es atau ies kalau dalam kata kerja ini, ya. Very menjadi varies. The danger of forest fires. Subjeknya lagi-lagi adalah the danger. Dan forest fires adalah prepositional phrase. Of forest fires adalah prepositional phrase. Jadi verbnya adalah is, ya. Dan subjeknya adalah the danger. Sama-sama tunggal. Oke. The effects, ya, plural, are juga plural. Of that crime hanya prepositional phrase. Alright. The fear has cost. Ya. The fear of rape and robbery has cost. Ya. Subjeknya adalah the fear. So subject can begin with a preposition such as in, at, of, to, by, behind, on, or for. Jadi ingat, subjek tidak boleh dimulai dengan kata depan. Ya, ketika ada kata depan berarti itu nanti ada kata benda yang mengikuti berupa prepositional phrase. Lihat kata pertama sebelum kata depan. Alright? Okay. Now, a preposition is followed by a noun or pronoun that is called an object of the preposition. If a word is an object of preposition, it is not a subject. Jadi kalau ada kata, ya, yang berupa objek dari preposisi, ya, atau kata benda yang terletak setelah preposisi, itu bukan subjek, ya. Itu bukan subjek. Nah, contoh, with his friend, bla 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 found the movie theater. Nah, with his friend, ini bukan subjek, ya. With his friend bukan subjek, karena diawali oleh kata depan with. Jadi kita mencari subjek dalam jawaban ini. Kata kerjanya sudah ada found. Berarti kita hapus yang bukan subjek. Later bukan subjek. When bukan subjek. Ya, has bukan subjek. Ini kata kerja. Berarti jawabannya adalah he. Ya. With his friend, he found the movie theater. Ini salah satu contoh soal yang
menggunakan skill be careful with prepositional phrase ya. Hati-hati dengan penggunaan prepositional phrase. With his friend adalah prepositional phrase, bukan subject. Walaupun ada kata benda di sini. Ya, walaupun ada kata benda di sini. Some expression with prepositions. Ada beberapa ekspresi lain yang sering muncul bersamaan dengan subjek ya. Nah, seperti kata together with, accompanied with, along with, as well as. Nah, kata benda setelah with atau setelah as itu bukan subjek ya, bukan subjek. Contoh, the actress along with her manager and some friends is going to a party tonight. Nah, her manager and some friends ini bukan subjek karena dia berupa objek dari ini ya. Walaupun dia kata benda, tapi dia fungsinya sebagai objek dari preposition along with. Subjeknya adalah the actors. So that's why kata kerjanya is ya, tunggal, bukan are. Begitu juga contoh berikutnya, accompanied by his wife and children, ini bukan subjek. Mr. Robin subjek. Oke. Cukup jelas ya, nanti kita bisa discuss lagi di kelas jika ada pertanyaan. Exercise 2, kita akan coba latihan penggunaan ekspresi yang sering digunakan dengan subjek ya, ekspresi prepositional phrase ya. Oke, saya akan contohkan nomor 1, nanti latihan berikutnya kita kerjakan sama-sama di kelas. John along with 20 friends, ya, subjeknya adalah John. Oke, along with 20 friends ini hanya frase preposition, bukan subjek. Berarti karena John tunggal, kata kerjanya is, ya, is planning a party. Oke, jadi sisanya kita akan kerjakan sama-sama. We'll work on this exercise 2 together. Okay, let's go to skill 3. Be careful of appositives. Nah, apa itu appositive? Ya, kita lihat. Ya. An appositive is a noun that comes before another noun and has the same meaning. Ya, jadi appositive itu adalah kata benda, ya, yang diletakkan setelah kata benda lain dan punya makna yang sama. Jadi dia bukan frase preposisi, tapi dia kata benda, ya, dan dia bukan subjek, hanya appositives. Ya, hanya pengulangan kata benda lain, tapi maknanya sama. Contohnya bagaimana? Sally, the best student in the class. Nah, subjeknya adalah Sally, bukan the best student in the class. Okay, the best student in the class ini hanya kata benda yang punya makna sama, ya, tapi bukan subjek. Right? Subjeknya adalah Sally. Nah, ketika appositif itu diletakkan setelah subjek, dia dipisahkan oleh 2 koma. Ini penandanya ya. Jadi kalau ada 2 koma, berarti itu adalah appositifnya. Itu adalah pengulangan kata benda setelah kata benda lain atau setelah subjeknya. Alright, jadi subjeknya adalah Sally. Dan ini contoh lain ya. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Subjeknya adalah Tom. Ya, a really good mechanic hanyalah appositives, bukan subjek. Ya. Dan ada 2 koma, berarti yang dipisahkan oleh koma berupa appositif. Nah, ini contoh appositif yang diletakkan di depan. Ya, subjeknya adalah Tom. Jadi kalau appositif diletakkan di depan, komanya hanya 1 setelah appositifnya. Ya, setelah subjek itu tidak ada koma. Itu yang membedakan ketika appositif diletakkan di depan. Jadi appositif boleh diletakkan di depan, terus subjek, dan setelah itu kata kerjanya. Right. Nah, ini nanti bisa membingungkan ya ketika kalian harus memilih mana subjek ya. Atau nanti kalau appositifnya dibuat plural ya. Disalahkan dibuat plural, nanti kalian bisa bingung dalam penyesuaian kata kerjanya. We students are preparing for TOEFL. Nah, students di sini adalah positif, we di sini adalah subjek.
SBY, Indonesian President, ini contoh ketika SBY masih menjadi Presiden Indonesia ya. Jadi A positifnya adalah Indonesian President, SBY adalah subjek. The most expensive city, nah, ini A positif, Balikpapan adalah subjeknya. Oke, nah ini contoh soal ya. Jadi kita ingat bahwa A positif itu adalah kata benda. Jadi tetap A positif itu adalah kata benda, subjek juga kata benda. Contoh ya, blank and then George is attending the lecture. Subjeknya adalah bagian pertama ya, karena George di sini adalah A positif. Ingat kalau ada 2 koma berarti ini A positif. Berarti ini kata benda, belum subjek. Ini hanya A positif. Berarti kita mencari subjek. Subjek adalah kata benda. Kita hilangkan yang bukan kata benda. Right now, bukan kata benda. Happily, bukan kata benda. Because of the time. Nah, ini juga bukan subjek. Ya. Ini adalah frase, ya, kumpulan frase yang di depannya adalah connect, yang di ujungnya adalah kata benda. Okay. My friend adalah kata benda dan juga subjek yang tepat ya. Okay, my friend George is attending the lecture. Okay, now kita lihat di sini ada subjek ya, sudah ada subjek ya. Dan di depan ini hanya A positif, hanya kata benda saja. Nah, kita lihat karena sudah ada kata kerja, kita jangan pilih lagi jawaban yang ada kata kerjanya. Tapi ini B kita bisa hilangkan. Oke. Ini juga ada kata kerja, kita bisa hilangkan. Ini juga ada kata kerja, kita bisa hilangkan. Ingat, A positif adalah kata benda. Kumpulan kata-kata yang ujungnya kata benda, atau satu kata benda saja. Yang betul adalah A ya. An excellent basketball player. Ini kata benda ini, player ya. Sarah rarely misses her basketball shot. Sarah subjeknya. Oke, so be careful. Ketika ada A positif yang hilang, A positif itu dibentuk oleh kata benda saja. Bisa bentuk single noun, bisa bentuk frase, bisa berbentuk kumpulan kata-kata yang ujungnya kata benda. Jadi kalau ada kata kerja itu otomatis salah. Kita bisa coret, kita bisa hilangkan sebagai pilihan jawaban yang benar. Sisanya adalah tadi A ya. Oke. Jadi ini contoh untuk skill 3, be careful of appositives. Okay, let's go to skill 4. Be careful of present participle, present continuous, and relative clause reduction. Oke. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke tipe kalimat yang kompleks ya. Tipe kalimat yang kompleks. Alright, hati-hati. Jadi kalian harus hati-hati dalam penggunaan present participle. Ya, present participle dalam tenses present continuous atau juga dalam relative clause reduction. Oke. Nah, dalam kalimat sederhana, ya, dalam kalimat sederhana yang menggunakan tenses present continuous, format yang dipakai adalah subject, ya, diikuti oleh to be-nya bisa is and are atau was were, tergantung apakah dia present atau past continuous. Kalau present menggunakan is and are, kalau past menggunakan was dan were. Diikuti oleh yang namanya present participle atau verb ing ya. Di present participle itu adalah verb ing. Nah, tipe kalimat yang kedua adalah kalimat present participle atau kalimat present continuous yang menjadi klausa atau anak kalimat ya, menjadi anak kalimat dalam kalimat kompleks. Nah, nanti akan ada pengurangan kata sambung who, akan ada pengurangan to be, dan nanti yang tersisa hanya present participle. Nah, masalahnya adalah kalian harus hati-hati yang bisa dikurangkan, yang bisa dihilangkan ya ketika menghilangkan kata sambung who dan juga kata to be adalah is and are atau was were, itu hanya ketika kalimat present continuous-nya itu di dalam bentuk klausa, dalam bentuk anak kalimat ya, bukan kalimat sederhana, bukan kalimat simple seperti ini. Jadi harus dalam kalimat sederhana. Harus dalam kalimat kompleks. Sorry. Nah, kalimat kompleks itu apa nanti ciri-cirinya? Ada kata kerja lain ya yang mendampingi subjek utama. Ada kata kerja lain yang mendampingi subjek
utama. Jadi sebenarnya ada dua kata kerja ya, ada dua kata kerja. Tapi nanti ini dihilangkan. Kita lihat contoh. The man is talking to his friend. Nah, ini contoh kalimat sederhana dalam bentuk present continuous. Ya, the man is talking. The man adalah subjeknya, is talking adalah kata kerjanya. We are eating dinner at 7 o'clock. Ini juga kalimat sederhana yang menggunakan present continuous. Jadi we adalah subjeknya, are eating dinner adalah kata kerjanya. Kita tidak temukan kata kerja lain ya. Oke. People who are eating there are my family. Nah, ini contoh dari pola kedua, format kedua. Ya. People who are eating there are my family. Kita bisa ubah menjadi people eating there are my family. Nah, eating di sini adalah pengurangan klausa anak dari who are eating. Jadi boleh kita menghilangkan kata sambung who dan juga to be are ketika bentuknya present continuous. Hanya ketika bentuknya present continuous dan juga nanti dalam bentuk passive sentence ya. Kita akan belajar. Jadi kalimatnya menjadi people eating there are my family. Kita lihat ada kata kerja lain di sini. Nah, jadi yang boleh dihilangkan kata sambung dan to be-nya hanya tersisa verb ing. Itu hanya kalimat yang bentuknya adalah seperti ini. Kalimat kompleks yang klausa anaknya dikurangi kata sambungnya dan juga kata kerja bantunya. Okay. The girl is running down the street. Okay. The girl is running down the street. Down. Oke. Okay. Jadi ini sepertinya ada salah ya, kesalahan. Is running down the street. Down di sini nggak ada. Nah, ini tidak boleh dihilangkan is-nya. Oke. Okay? Dalam kalimat sederhana present continuous, tidak ada kata kerja lain, is tidak boleh dihilangkan. To be-nya tidak boleh dihilangkan. Jadi tidak boleh kita menulis the girl running down the street. Tidak boleh. Itu kata kerjanya tidak tepat. Tidak ada kata kerja di situ. Jadi harus lengkap the girl is running down the street. Tapi dalam kalimat ini boleh. The girl running down the street might be in trouble. Oke. Jadi kita hilangkan who dan is-nya, tersisa running, dan ada kata kerja lain. Kata kerja utama dari subjek ini. The girl running down the street might be in trouble. Oke. Jadi pengurangan hanya boleh dalam kalimat complex. The man was talking to the policeman was my uncle. Nah, ini contoh penggunaan yang salah. Tidak boleh ketika kita mengurangi, tidak dikurangi to be-nya. Jadi seharusnya the man talking to the policeman was my uncle. Nah, ini ada dua kata kerja penuh, tapi tidak ada kata sambung. Tidak boleh. Jadi kalau ingin mengurangi klausa, hilangkan who dan to be-nya. Hilangkan kata sambung dan to be-nya. Tidak boleh seperti ini. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan grammar baku. Jadi kalau ingin menghilangkan, hilangkan juga to be-nya. The man talking to the policeman was my uncle. Atau tidak dihilangkan sama sekali, the man who was talking to the policeman was my uncle. Oke, jadi kalau ada dua kata kerja penuh, itu harus ada kata sambungnya. Tapi kalau ingin menghilangkan to be-nya, hilangkan to be-nya. Oke. Alright. That was skill 4 ya. Be careful dalam penggunaan present continuous dan juga clause reduction dalam present continuous klausa anak. Contoh, the child blah 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 playing in the yard is my son. Kita lihat ini ada subjek ya, ada present participle verb ing, ada kata kerja. Ada kata kerja lain. Berarti kita sudah harus curiga ini adalah pengurangan klausa. Berarti kalau pengurangan klausa, kita tidak perlu lagi ada kata kerja di sini. Kita tidak perlu kata kerja, kita tidak perlu kata sambung. Ya, yang kita perlukan adalah kata selain kata benda dan kata kerja. Oke, karena subjeknya sudah ada ya.
Kata bendanya sudah ada. Berarti kata benda kita bisa hilangkan. Oke, kata benda ini bukan jawaban, kata kerja juga bukan jawaban. Nah, berarti jawabannya adalah now. Oke. Jadi jawabannya adalah now. Kenapa? Karena kita tidak perlu kata kerja, sudah ada kata kerja di sini. Kita tidak perlu kata subjek atau kata benda, sudah ada subjek di sini, the child. Ya, kata bendanya the child, subjeknya the child. So the best answer is A. Ya. Oke, nanti kita akan kerjakan latihan di kelas ya. Alright, skill 5 masih tentang pengurangan klausa. Ya. Nah, sekarang formatnya ada 3. Formatnya ada 3, yaitu subject plus has or have plus participle. Ini adalah bentuk kalimat menggunakan present perfect tense. Setelah itu adalah subject diikuti to be, dan setelah itu diikuti past participle. Ini adalah contoh kalimat pasif. Ya. Pasif, kalimat sederhana menggunakan passive sentence. Ya. Dan yang terakhir adalah subjek, ya, dan ada klausa anak, dan ada kata kerja utama. Nah, yang nanti akan dihilangkan adalah yang ini. Hati-hati. The family has purchased a television. Kalau tadi present participle adalah verb ing, kalau past participle itu adalah kata kerja ketiga. Bisa berbentuk regular seperti ini, berakhiran dengan a day, ya, atau irregular. Kita lihat contoh. Written adalah bentuk past participle dari irregular. Dan ini kalimatnya normal saja, tidak ada yang salah. Karena dia kalimat sederhana. Satu subjek, satu kata kerja. Satu subjek, satu kata kerja. Yang pertama bentuknya present perfect, yang kedua bentuknya past sentence atau past simple. Dalam bentuk pasif ya. Pasif, past simple. Oke, nah ini contoh yang mengalami pengurangan ya. Ketika anak kalimat itu dalam bentuk pasif past simple, itu kata sambungnya boleh dihilangkan. Which sama was boleh dihilangkan menjadi the TV purchased yesterday was broken. The TV purchased yesterday was broken. Okay. The poem written by Paul appeared in the magazine. Which dan was-nya kita hilangkan. Boleh. Oke, okay. Tapi kalau menghilangkan, ingat hilangkan kata sambungnya which dan juga to be-nya. Right. Nah, ini contoh yang salah. Ya, the room is clean every day is dirty. Nah, harusnya kalau ingin menghilangkan, hilangkan juga is-nya. Tidak boleh ada dua kata kerja tanpa kata sambung, ya. Karena kata sambungnya sudah dihilangkan, to be-nya juga dihilangkan. Kalimat yang betul adalah the room clean every day is dirty. Okay. Nah, contoh dalam soal the packages bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Kita lihat ada subjek sudah ya. Ada kata kerja past participle, kata kerja bentuk ketiga. Kita lihat apakah ada kata kerja lain, ternyata ada, will arrive. Jadi setelah kata keterangan ada will arrive. Berarti ini adalah contoh pengurangan klausa dalam bentuk past participle. Berarti kita tidak perlu lagi kata kerja, kita tidak perlu lagi subjek, sudah ada. Have ini adalah kata kerja bantu, tidak perlu. Ini juga kata kerja bantu, tidak perlu. Ya, them ini kata benda, tidak. Kita hanya perlu satu kata di sini ya, selain kata kerja dan kata benda, yaitu just di sini kata keterangan ya. The packages just mailed at the post office will arrive Monday. Ya. Oke, jadi paket yang baru saja dikirim ke kantor pos akan tiba hari Senin. Alright. Oke, so that is skill 4 ya. Itu skill 4. Hati-hati penggunaan pengurangan klausa. Ya, nanti exercise-nya kita kerjakan di kelas. Oke, berikutnya adalah sentences with multiple clauses. Oh, itu tadi skill 5, sekarang ini skill 6 ya. Ini skill terakhir dalam pembahasan video
kali ini, ya, skill 1 dan skill 6. Oke, jadi kita akan membahas penggunaan coordinate connectors correctly. Nah, ini berkaitan dengan kalimat compound ya. Oke, jadi penggunaan kata sambung ya dalam kalimat setara ya, majemuk setara itu harus benar kata sambungnya. Jadi kata sambung yang sering digunakan adalah and, but, or, so, dan yet. Ya. Jadi ketika ada dua subjek dan dua kata kerja, ya, itu bisa menggunakan salah satu dari kata sambung ini. Ya. Untuk menunjukkan makna tambahan bisa menggunakan kata sambung and. Ya. Untuk menunjukkan perbedaan, kata sambung yang digunakan adalah but. Ya. Untuk menunjukkan pilihan, kata sambung yang digunakan adalah or. Untuk menunjukkan sebab akibat, kata sambung yang digunakan so. Dan untuk menunjukkan fakta, ya, kata sambung yang digunakan adalah ya. Alright. Nah, kita lihat dalam penggunaan and dan but dan or, so dan yet, ya, arti yang digunakan ya di sini adalah kalimat yang setara. Jadi tidak ada kalimat anak. Jadi Tom is singing, Tom is also dancing. Ini bisa menjadi kalimat mandiri atau independent sentence. Tapi kalau kita ingin gabungkan, kita gabungkan menggunakan kata sambung yang coordinate connectors ya antara ini. Nah, ingat kalau ada bagian yang hilang, nanti sama aturannya ya. Jadi kalau ada subjek, ada kata kerja, ada kata sambung, diikuti juga subjek dan kata kerja. Jadi kalau yang hilang setelah subjek adalah kata kerja, ya, dan setelah kata sambung itu subjek dan kata kerja lagi. Jadi itu yang kita harus ingat. Jadi pola kalimatnya tetap sama, subjek dan verb, subjek dan verb, walaupun ada kata sambung. Oke, jadi pembahasan kita sampai skill 6 sudah tuntas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di kelas sebagai review dan juga ada latihan yang kita akan kerjakan di coursebook-nya ya. Jadi nanti kita akan mengerjakan coursebook di kelas dan juga kalian bisa bertanya kalau masih ada penjelasan yang dirasa masih belum dipahami dan juga nanti kita kerjakan latihannya supaya skill yang sudah kita pelajari kita bisa gunakan. Okay, thank you for your attention. Thank you for listening and watching the video. I'll see you in the class. Bye-bye. Have a nice day.